Orang Tionghoa di Indonesia telah mencatat keberhasilan ekonomi yang signifikan, yang dapat dijelaskan melalui kombinasi faktor historis, budaya, struktural, dan sosial. Sejak kedatangan orang Tionghoa ke Nusantara pada abad ke-15 sampai 16, mereka telah berperan sebagai pedagang dan penghubung ekonomi. Pada masa kolonial Belanda, sekitar abad ke-17 sampai 19, pemerintah kolonial sengaja menempatkan mereka sebagai middleman atau perantara untuk mengelola perdagangan, pemungutan pajak, dan distribusi komoditas seperti rempah, gula, atau tekstil. Kebijakan segregasi Belanda atau divide et impera menciptakan hierarki sosial. Eropa di puncak, Tionghoa sebagai perantara, dan pribumi di lapisan bawah. Posisi ini memberikan akses ke modal, jaringan perdagangan regional, terutama dengan Tiongkok, serta keterampilan mengelola bisnis skala menengah. Setelah Indonesia merdeka, banyak keluarga Tionghoa yang telah memiliki modal dan pengalaman bisnis melanjutkan peran ini. Mereka mengisi celah ekonomi pasca kolonial, seperti mendirikan industri kecil, toko retail, atau jasa keuangan informal. Warisan historis ini menjadi fondasi awal bagi pengembangan usaha lintas generasi. Nilai-nilai Konfusianisme yang dianut sebagian komunitas Tionghoa menekankan kerja keras, disiplin, hemat, dan penghormatan pada keluarga. Konsep seperti xiao atau bakti pada orang tua mendorong anak-anak untuk berkontribusi pada usaha keluarga atau meraih prestasi akademis sebagai bentuk kehormatan. Keluarga Tionghoa Indonesia sering mengutamakan pendidikan tinggi, terutama di bidang bisnis, teknik, atau kedokteran. Anak-anak diajarkan untuk berpikir jangka panjang, seperti menginvestasikan keuntungan bisnis ke aset produktif, seperti properti atau saham, alih-alih konsumsi mewah. Pola asuh ini menciptakan generasi yang kompetitif di sektor profesional dan wirausaha. Bisnis keluarga atau kongsi juga dikelola dengan prinsip kepercayaan dan hierarki ketat. Misalnya, generasi tua mengajarkan anak-anak cara mengelola rantai pasok atau bernegosiasi dengan pemasok sejak remaja. Fleksibilitas dalam bisnis, seperti beralih dari perdagangan tekstil ke properti saat pasar berubah, menjadi kunci keberlanjutan. Komunitas Tionghoa Indonesia membangun jaringan sosial yang kuat melalui organisasi berbasis marga, kelenteng, atau perkumpulan daerah asal, seperti Hokkien atau Hakka. Organisasi ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pertukaran informasi bisnis, pinjaman modal, dan rekrutmen tenaga kerja. Contoh konkret adalah sistem arisan atau hui, alias rotasi kredit, di mana anggota komunitas menyetor dana secara berkala dan bergiliran menerima total dana tersebut. Mekanisme ini memungkinkan pengusaha kecil mengakses modal tanpa bunga tinggi, terutama saat bank konvensional belum terjangkau. Selain itu, jaringan diaspora Tionghoa global memudahkan ekspansi bisnis. Pengusaha di Jakarta atau Surabaya dapat menjalin kemitraan dengan rekan di Singapura, Malaysia, atau Tiongkok daratan untuk impor bahan baku atau ekspor produk. Pemerintah Orde Baru melarang penggunaan nama Tionghoa, bahasa Mandarin, dan perayaan budaya seperti Imlek melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Sekolah Tionghoa ditutup dan media berbahasa Mandarin dilarang. Tujuan kebijakan ini adalah asimilasi paksa untuk mencegah ancaman komunisme setelah peristiwa G30S tahun 1965 dan menekan identitas kultural yang dianggap mengganggu persatuan nasional. Meski dianggap non-pribumi, pengusaha Tionghoa dilarang masuk sektor tertentu yang dianggap strategis, seperti pertanian skala besar. Namun di sisi lain, mereka didorong mengembangkan industri manufaktur dan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Orde Baru. Sistem cukong melibatkan kolaborasi antara pengusaha Tionghoa dengan elit militer atau birokrat untuk mengakses hak monopoli
proyek pemerintah, atau perlindungan bisnis. Mekanismenya seperti ini. Pihak pemerintah atau saat itu memberikan izin usaha, proteksi dari kompetitor, dan akses ke sumber daya, misalnya HPH untuk kayu. Sedangkan pihak pengusaha Tionghoa membangun industri, menyediakan dana untuk proyek politik, atau menyalurkan keuntungan ke rekening pribadi pejabat. Contohnya Lim Siu Leong, pendiri Salim Group, menjadi mitra utama Soeharto. Sektor yang dikuasai pengusaha Tionghoa karena sistem percukongan yaitu bahan pokok, seperti tepung, gula, dan cengkeh. Berikutnya sumber daya alam seperti kayu, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit. Infrastruktur, proyek jalan tol, dan perumahan. Risiko bisnis cukong adalah sangat rentan terhadap perubahan politik. Misalnya, setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998, banyak konglomerat kehilangan proteksi dan terpaksa melakukan restrukturisasi. Contohnya BCA, sempat diambil alih oleh pemerintah selama krisis moneter 1998 sebelum akhirnya dijual ke investor. Kolaborasi ini memicu kecemburuan sosial, terutama karena masyarakat pribumi merasa termarginalkan dari akses ekonomi. Stereotip negatif seperti Tionghoa pelit atau penumpuk kekayaan semakin menguat, yang memuncak dalam kerusuhan Mei 1998, penjarahan, pembakaran toko Tionghoa, dan bahkan kekerasan seksual. Pasca reformasi 1998, pencabutan aturan diskriminatif yaitu Inpres nomor 26 1998 membuka jalan bagi partisipasi politik dan ekonomi yang lebih setara. Banyak konglomerat Tionghoa beralih ke bisnis modern yang transparan dan berbasis teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada kekuasaan. Contohnya, Martin Hartono dari Jarum Group, ia berinvestasi di Gojek dan Dana, sementara Jerry Eng mengembangkan fintech. Sebagai minoritas sekitar 3% populasi, komunitas Tionghoa Indonesia mengembangkan strategi bertahan dengan mengisi sektor yang dianggap kurang bergengsi atau beresiko tinggi. Misalnya perdagangan retail, mendominasi pasar tradisional seperti pasar pagi dan jaringan toko kelontong. Industri kreatif, memproduksi barang sehari-hari seperti makanan, tekstil dengan modal terbatas. Data BPS tahun 2021 menunjukkan sekitar 70% perusahaan menengah besar di Indonesia dikendalikan oleh etnis Tionghoa, terutama di sektor manufaktur seperti PT Astra International yang bergerak dalam industri mobil dan alat berat, dan PT Wings Group yang bergerak dalam barang konsumsi. Properti seperti Lipo Group, perbankan seperti Bank Sentral Asia, dan Bank Danamon. Konglomerat tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga terhubung dengan pasar global. Meski banyak yang sukses, tidak semua orang Tionghoa Indonesia kaya. Sebagian besar adalah pedagang kecil, buruh, atau karyawan biasa. Kesenjangan ekonomi juga terjadi antar generasi. Keberhasilan mereka tidak bisa dipisahkan dari faktor struktural seperti kebijakan kolonial yang memarginalkan pribumi atau akses kekuasaan di era Orde Baru. Di sisi lain, stereotip Tionghoa serakah atau monopoli kerap memicu ketegangan sosial. Dengan kata lain, kesuksesan ekonomi komunitas ini adalah hasil interaksi kompleks antara warisan sejarah, strategi kultural, dan dinamika politik ekonomi Indonesia yang tidak selalu adil bagi semua kelompok. Kisah sukses etnis Tionghoa di Indonesia adalah contoh bagaimana minoritas dapat bertahan dan berkembang melalui adaptasi, jaringan sosial, dan pemanfaatan peluang politik. Namun, narasi ini juga mengingatkan pentingnya melihat keberhasilan ekonomi secara menyeluruh, tanpa mengabaikan peran kebijakan negara, kesenjangan struktural, atau keragaman dalam komunitas itu sendiri.